Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Odot Automation Indonesia, kembali lagi bersama saya Dimas. Pada video kali ini saya akan menunjukkan tutorial bagaimana cara membaca data dari vibration sensor di modul Modbus serial CT5321. Nah, apa itu modul CT5321? Ini adalah modul ODOT C-Series yang bisa membaca Modbus, data Modbus ya teman-teman, dari device, entah itu electricity meter atau power meter, water meter, VFD, weighing instrument ataupun thermometer yang sudah memiliki protokol Modbus RTU, ataupun dia bisa memberikan data ke PLC RTU master kita. Nah, jadi untuk CT5321 ini berfungsi sebagai Modbus serial modul. Dia support satu channel RS485, RS232 atau RS422 opsional, jadi hanya satu channel, dan satu channel ini dapat di-expand menjadi 32 slave ya, standar dari Modbus RTU. Dia support Modbus RTU ataupun ASCII protokol, support penggunaan sebagai master, slave ataupun free transparent transmission mode. Nah, untuk wiring dan proses datanya seperti ini. Jadi untuk wiring kita bisa lihat ada RS422. Nah, untuk RS422 dia ada 4 kabel ya teman-teman. Di sini portnya. Nah, untuk RS232 ada 3 kabel. Dan untuk RS485 ada 2 kabel, yaitu ada TA plus dan juga TB minus. Nanti kita hubungkan sensornya ke situ. Untuk proses datanya dia dari slave, nanti si master atau network adapter itu membaca data dari slave, dan juga dia bisa menulis data pada device slave Modbus RTU. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kita menggunakan CT5321 sebagai master. Ya, jadi kita letakkan modulnya di sini. Misalkan ada beberapa instrumen Modbus yang harus kita baca. Nah, kita hubungkan ke modul CT5321 Modbus RTU master. Dan di sini network adapternya akan terhubung ke PLC. Nah, nanti akan saya contohkan ke PLC Siemens ya. Jadi pada video kali ini saya menggunakan network adapter CN8032L yang nantinya akan terhubung ke Siemens S7 1200. Nah, nanti dari si modul Modbus ini akan membaca sensor vibration ya, sensor vibration yang sudah support Modbus. Kita coba akan membaca data temperatur dan juga sumbu X, Y, Z nya. Oke. Nah, topologi sistemnya nanti seperti ini. Jadi semisal kita mempunyai Siemens S7 1500, komunikasinya menggunakan Profinet ke modul ODOT CN8032 atau 8032L. Nah, dari situ kita tambahkan satu modul lagi, CT5321, yang gunanya nanti akan membaca data dari slave Modbus yang terpasang. Semisal ada power meter, ataupun humidity dan temperatur sensor, ataupun vibration, VFD dan sebagainya.
Jadi fungsi utamanya adalah membaca data dari slave ke Modbus ODOT lalu diteruskan ke PLC atau CPU Siemens melalui Profinet. Ya, jadi kita tidak perlu menambahkan modul Modbus RTU di Siemens, kita bisa langsung pakai ODOT untuk mengambil data dari Modbus RTU. Nah, itu contohnya kita gunakan ODOT sebagai RTU master modul. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung aja ke tiap portal. Nah, di sini saya sudah membuat projectnya. Seperti biasa, kita cari dulu modul ODOT. Under File Device, Profinet I/O, kita cari yang I/O. Nah, di sini kita pilih yang Blade I/O System C-Series. Saya menggunakan CN8032L. Kita klik aja 2 kali. Nah, di sini sudah muncul, kita sambungkan aja ke PLC Siemens kita. Nah, oke, coba kita lihat settingan PLC-nya. Di sini yang perlu kita setting adalah Ethernet address ya. Ini harus disamakan. Saya settingnya 1, 2. Oke. Nah, terus kalau misalkan teman-teman memakai PLC Siemens yang sudah ada fitur put and get-nya, itu jangan lupa di checklist ya, karena nanti kalau tidak di checklist, datanya tidak bisa diambil dari si modul ODOT. Nah, untuk sistem end clock-nya kita bisa bebas mau diaktifkan atau tidak. Oke. Kalau sudah, kita kembali lagi. Kita sambungkan aja tadi karena terputus. Nah, yang lebih penting kita jangan lupa untuk online akses terlebih dahulu. Nah, di sini online akses. Tetapi kita update aja akses device. Nah, gunanya apa? Di sini gunanya untuk men-setting nama dari modul ODOT yang kita pakai. Jadi untuk namanya di sini harus sama. Nah, ini sebagai contoh yang CN8032, saya menggunakan yang ini. Kita pilih function. Nah, namanya ini nanti harus disamakan dengan settingan kita ya. Kita copy aja di sini. IP address kita juga bisa setting 192. Oke. Nah, di sini kita klik 2 kali. Klik lagi 2 kali. IP-nya kita bisa setting 192. Oke. Nah, terus general Profinet device name kita unchecklist di sini. Kita copy dari online access kita atau dari nama yang sudah kita tentukan. Karena tadi saya sudah tentukan menjadi CN8032-2 dan tidak akan saya rubah, itu akan seperti itu ya teman-teman. Nanti bebas untuk penamaannya sesuai dengan keinginan aja. Oke, kalau sudah, kita ambil modulnya ya teman-teman. Kita samakan modul yang kita pakai dengan settingan. Nah, di sini saya menggunakan satu modul 221F. Kita klik aja 2 kali. Lalu modul Modbus, dia ada di spesial modul 5321. Oke. Kita asing kembali aja karena tadi gagal. Nah, oke, sip. Nah, address-nya akan otomatis termapping ya teman-teman. Karena ini output, maka dia termapping di queue address. Kita bisa ganti di sini nanti. Oke, kembali lagi ke Modbus-nya. Kita klik aja di sini. Kita pilih yang modul configuration.
Oke. Nah, kita pilih modul parameter. Kita gunakan modul kita sebagai apa? Nah, di sini saya akan contohkan sebagai Modbus master. Baud rate-nya kita bisa setting. Jadi ini untuk men-setting parameter dari modul ODOT Modbus serialnya. Untuk baud rate 9600, data bitnya 8, parity-nya 0, stop bitnya 1. Modbusnya RTU, bit swap kita nggak perlu swap bit. Nah, jadi untuk settingannya kita bisa tentukan ya sesuai dengan device Modbus yang kita pakai. Oke. Selanjutnya kita pergi ke sub modul. Nah, di sini kita pilih karena kita mau baca rate holding register. Kita pilih yang sebentar, kita bacanya yang input register ya, teman-teman. Oke, kita coba dulu yang input register. Saya akan membaca data suhu, data X, Y, dan Z. Berarti di sini ada 4 data yang harus saya baca. Oke, read 4 word. Nah, ini untuk addressnya akan otomatis muncul, ini bisa disesuaikan. Untuk slave ID-nya 1, start address-nya dari 0, data length-nya 4 ya. Nah, ini untuk IO address, jadi di PLC-nya nanti. Maksudnya bagaimana? Nah, ini start address 0, berarti kita baca data sensor dari address 0. Sampai dengan address 4. Nah, address 0 ini dibaca pada PLC di input address 2. Jadi nanti jangan sampai keliru ya, teman-teman. Nanti jangan sampai input address PLC-nya dibaca dari 0. Nah, karena 0 kan ada input dari si PLC itu sendiri. Makanya di sini mulainya dari 2. Oke, nah ini adalah datasheet sensor yang mau saya baca. Nah, ini untuk temperature value terdapat pada address 0. Untuk X, Y, Z-nya terdapat pada address 1, 2, dan 3. Nah, untuk baud rate-nya di sini saya sesuaikan. Jadi untuk baud rate pada slave dan juga PLC atau modul Modbus ODOT itu harus disesuaikan ya, harus disamakan dengan slave-nya. Ya, address antara settingan parameter antara slave device dan juga master device harus disamakan. Oke, di sini sudah. Kalau sudah, kita coba compile. Oke, tidak ada masalah dengan settingan kita. Di sini saya akan menambahkan watch table untuk melihat data dari sensor ya. Tadi ada di address IW 2, 3, sampai 9 ya tadi ya, teman-teman. Bentar, ini 2, 1, 2, 3, 4. Oke, tanya butuh 4. Di sini kita coba desimal. Oke. Kalau sudah, kita coba download ya ke PLC. Nah, coba kita lihat. Kita coba monitor.
Nah, ini datanya sudah muncul. Jadi tadi kita harus menggunakan yang holding register ya teman-teman. Jadi kodenya dia 4 untuk membaca sensor dari vibration. Nanti disesuaikan aja tergantung device live yang teman-teman pakai. Bisa dilihat di manual book. Nah, ini pakai 4 untuk host send dan responnya. Oke, nah untuk miring nanti juga bisa dilihat pada web audit ya. Di sini sudah komplit ya, ada keterangannya juga. Ini manual book yang saya dapatkan dari web audit automation. Nanti akan saya share. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini untuk dimension, technical parameter, ada juga demo video, product text, dan juga download. Nah, ini untuk manualnya. Oke, ini untuk datanya, dia sudah terbaca 266, yaitu 26,6 derajat. Untuk ini adalah axis X, Y, dan Z nya, X by Z. Nah, coba saya gerakkan sensornya. Nah, dia akan berubah sesuai dengan gerakan sensor ya teman-teman. Kalau misalkan saya agak panaskan di sini, nah suhunya akan naik. Oke, datanya sudah terbaca. Jadi seperti itu untuk menggunakan modul Modbus CT321 dari Odot. Jadi nanti dia bisa membaca data dari instrumen Modbus yang berada di lapangan. Contohnya yang seperti saya gunakan vibration sensor, mungkin bisa power meter, flow meter, VFD, dan sebagainya. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.